Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan ya? Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena yang cuma bisa jaga kesehatan itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Baiklah, di video ini berisikan video edukasi dari mahasiswa pendidikan kimia Universitas Jambi. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cindy Putri Diana dengan NIM A1C11910 dan rekan saya Rizky Hayati, NIM A1C11904 dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Tiara Putri dengan nomor mahasiswa A1C11916. Azim dari kelompok 11 mata kuliah dasar-dasar proses pembelajaran kimia. Kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu dengan judul aplikasi model pembelajaran DL atau Discovery Learning, PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning dalam pembahasan kimia. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai model pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai model pembelajaran, saya akan mengaitkan dulu terlebih dahulu mengenai belajar. Menurut kalian, belajar itu apa sih? Menurut saya, belajar adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya ketika manusia ingin bisa melakukan sesuatu tertentu. Jadi, jika kalian ingin bisa melakukan sesuatu dan kalian berlatih untuk bisa melakukannya, nah proses itulah yang dinamakan dengan belajar. Jadi, belajar itu membawa perubahan dalam diri seseorang. Nah, di dalam belajar ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran itu bagaimana cara guru untuk menyampaikan suatu materi kepada siswanya. Di video ini akan dibahas mengenai model pembelajaran yaitu Discovery Learning, Problem Based Learning, dan Project Based Learning. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model dalam mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh guru atau pengajar dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran agar penyampaian dapat tersampaikan secara efisien. Adapun beberapa macam model pembelajaran, yaitu salah satunya yang akan dibahas pada video ini yaitu model pembelajaran Discovery Learning atau DL, itu yang pertama. Yang kedua, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran Discovery Learning atau DL. Pembelajaran ini memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Ada 3 karakter. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Setelah kita mengetahui
pengertian dari model pembelajaran discovery learning, dan karakteristik dari discovery learning. Selanjutnya kita membahas mengenai implementasi dari model pembelajaran discovery learning. Menurut Shah, pada tahun 2004, dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada peserta didik agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulation, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Kemudian data processing atau pengolahan data. Menurut Shah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Kemudian tahap selanjutnya verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Kemudian, generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Dalam model pembelajaran discovery learning, setiap model pembelajaran tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang ini akan membahas mengenai kelebihan dari discovery learning. Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan,
penerapan pendekatan discovery learning dalam pembelajaran memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan. Antara lain kelebihannya yaitu yang pertama, membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa ingin menyelidiki dan ingin berhasil. Kemudian selanjutnya, model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Selanjutnya, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan mereka. Bahkan, guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Kemudian, dapat membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah kepada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Selanjutnya, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik lagi. Terus, dapat membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru, dan dapat mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif mereka sendiri. Terlebih lagi, mendorong siswa dalam berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Nah, itu tadi kelebihan dari model pembelajaran discovery learning. Namun, ada pula kelemahan dari model pembelajaran discovery learning ini. Antara lain, salah satunya yaitu yang pertama, dapat menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi atau kebingungan. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari metode discovery learning. Selanjutnya akan dibahas mengenai implementasi dari metode discovery learning pada pokok pembahasan kimia yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Tetap menyimak ya. Baiklah, selanjutnya yaitu aplikasi dari model pembelajaran discovery learning dalam salah satu pembahasan kimia. Berikut ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan pada setiap tahap-tahap pembelajaran selama penelitian kimia yang berlangsung pada penerapan metode pembelajaran discovery learning. Pada penelitian ini dilakukan 6 tahapan discovery learning. Yang pertama yaitu stimulasi, yang diawali dengan penyampaian indikator dan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, di tahap ini, guru memberikan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk memunculkan masalah dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa dalam rangka memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Pada pertemuan pertama, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengenali fenomena-fenomena yang diberikan dan masih kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya. Pada pertemuan kedua, siswa mulai berani mengemukakan beberapa gagasannya. Pada pertemuan kedua,
Siswa dilatih untuk mampu menghubungkan informasi yang telah mereka dapat sebelumnya. Secara keseluruhan, pada tahap stimulasi ini, baik di pertemuan pertama maupun kedua, sebagian dari kelompok siswa sudah mampu mengajukan banyak gagasan dan pertanyaan. Pada tahap stimulasi ini, dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir lancar siswa, yaitu mengajukan banyak pendapat atau gagasan. Yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi masalah dalam bentuk rumusan masalah dan hipotesis. Pada pertemuan pertama, siswa masih kesulitan dalam merumuskan masalah dan mengajukan hipotesis. Hal ini terlihat dari rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan dari beberapa kelompok yang tidak sesuai dengan fenomena yang dihadirkan. Pada pertemuan kedua, di kegiatan 1, siswa mulai dapat mengajukan rumusan masalah dan hipotesis dengan benar, namun masih belum percaya diri. Pada kegiatan kedua dan ketiga, kemampuan berpikir lancar siswa semakin berkembang, terbukti dari beberapa siswa yang mampu mengajukan beberapa rumusan masalah dan hipotesis dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan. Pada pertemuan pertama, siswa melakukan percobaan daya hantar listrik ke lautan. Pada kegiatan ini, keterampilan praktikum siswa masih belum maksimal. Sebelum praktikum dimulai, tampak ketidaktahuan siswa terhadap nama alat dan bahan serta fungsinya. Hal ini terlihat ketika siswa ditunjukkan suatu alat berbahan kaca dan diberikan pertanyaan mengenai nama dan fungsi alat tersebut. Siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Terlihat ketika siswa masih bingung dalam praktikum. Hal ini terjadi dikarenakan siswa masih belum terbiasa dalam melakukan suatu eksperimen. Namun, siswa tampak sangat antusias dan aktif dalam melakukan percobaan. Selanjutnya, hasil pengamatan dituliskan di tabel hasil pengamatan. Pada pertemuan kedua, siswa dilatih kemampuan berpikir lancar. Salah satu indikatornya yaitu mampu bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak dari orang lain. Selain itu, melalui kegiatan praktikum, siswa lebih memahami secara nyata tentang apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal ini sesuai dengan pendapat Brunner dalam Trianto tahun 2015 yang menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberi hasil yang baik. Selanjutnya, yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan memproses data dan informasi yang telah diperoleh siswa melalui membaca buku, mengamati fenomena atau objek yang telah diteliti, atau melakukan eksperimen, lalu ditafsirkan. Pada pertemuan pertama, setelah melengkapi tabel hasil pengamatan, siswa diminta dan difasilitasi untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Pada kegiatan kedua, setelah siswa mengamati dan mengidentifikasi gambar atau wacana yang terdapat pada tahap pengumpulan data, siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS atau Lembah Kerja Siswa. Pada tahap ini, siswa mampu mengolah data hasil percobaan dengan jujuran dan melatih siswa untuk mengemukakan banyak gagasan, aktif dan saling bertukar pendapat sesuai dengan pemahamannya. Yang kelima, yaitu pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk membuktikan benar atau tidaknya rumusan hipotesis yang telah mereka buat, kemudian dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Pada pertemuan pertama, siswa diminta untuk membuktikan benar atau tidaknya jawaban dengan menghubungkan hasil pengamatan dari percobaan yang diperoleh dari pengumpulan data dengan informasi yang ada pada tahap identifikasi masalah. Pada pertemuan kedua, siswa diminta untuk menambahkan atau wacana yang diperoleh dari pengumpulan data dengan informasi yang ada pada tahap identifikasi masalah. Pada pertemuan pertama dan kedua, siswa tidak begitu mengalami kesulitan dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini dapat melatih kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru dan teman.
serta mengembangkan kemampuan siswa dalam mengajukan banyak gagasan. Yang selanjutnya yaitu adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari pengetahuan yang diperolehnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh siswa. Jawaban siswa atas permasalahan yang sangat bervariasi sehingga guru menuntun siswa untuk menemukan jawaban yang benar yang pada akhirnya didapatkan kesimpulan dari pemecahan masalah tersebut. Melalui tahap ini, siswa dilatih untuk dapat menghasilkan banyak gagasan mereka atas suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajarnya mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kenyataan di atas jelas akan memberikan pencapaian yang baik pada kedua kelas eksperimen. Sesuai dengan pendapat Warsita tahun 2008 menyatakan bahwa suatu pembelajaran akan efektif bila siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Tiara Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk mengetahui, belajar, dan bagaimana cara belajar. Bekerja secara berkelompok untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dalam dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada setiap pembelajaran. Yang dimaksud adalah masalah yang diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Menurut Kunandar tahun 2007, Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Sedangkan menurut Faizin dan Sulistyo tahun 2008 mengemukakan pengertian problem-based learning adalah pembelajaran terpusat melalui masalah-masalah yang relevan. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari model pembelajaran based learning atau PBL. Menurut Burroughs mengemukakan beberapa karakteristik dari PBL ini atau problem based learning. Yang pertama yaitu proses pembelajaran bersifat student center atau berpusat kepada siswa. Proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil. Guru berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Yang keempat, permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam setting pembelajaran di organisasi dalam bentuk dan fokus tertentu dan merupakan stimulus pembelajaran. Yang kelima, informasi baru diperoleh melalui belajar mandiri atau self-directed learning. Dan yang keenam, masalah atau problems merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah klinik. Kemudian kita masuk ke dalam implementasi dari model pembelajaran problem-based learning ini atau PBL. Nah, model pembelajaran PBL dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa dan melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Dengan keaktifan siswa dalam mempelajari materi pelajaran secara pribadi, maka hasil belajar yang didapatkan pun akan meningkat. PBL dalam implementasinya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pemberian motivasi kepada siswa, yang kedua, pembagian kelompok, yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran, yang keempat, mengorientasikan siswa kepada masalah, yang kelima, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang keenam, membantu penyelidikan mandiri maupun kelompok,
Dan yang ketujuh, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Kedelapan, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kesembilan, merangkum materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, yakni melaksanakan tes dan pemberian pekerjaan rumah. Namun, Problem Based Learning ini atau PBL memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan dan kelemahan PBL menurut Warsono dan Haryanto antara lain. Kelebihannya yang pertama, peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memupuk solidaritas antara siswa dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya. Dan yang ketiga, makin mengakrabkan pendidik dengan peserta didik. Dan yang terakhir, membiasakan peserta didik dalam menerapkan metode eksperimen. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran PBL ini, yang pertama, tidak hanya pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Namun, sesama teman peserta didik pun mampu untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Dan yang terakhir, aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas sulit dipantau oleh pendidik. Saya Zainuddin Azim dari kelompok 11 mata kuliah dasar-dasar proses pembelajaran kimia akan melanjutkan materi kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Project Based Learning atau disebut dengan PJBL. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai proyek dalam kurikulum. Nah, PJBL ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Untuk karakteristik model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini, yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kemudian adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kemudian proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Selanjutnya peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Kemudian situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Nah, untuk implementasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas sebuah proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan kegiatan dalam penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat timeline penyelesaian proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, kemudian
membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru, dan selanjutnya meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Nah, untuk yang keempat, memonitor peserta didik atau kemajuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan proyek, menggunakan rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang keenam, yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini, untuk kelebihannya yaitu dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka dan untuk melakukan pekerjaan yang penting dan kemudian mereka perlu untuk dihargai. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya membuat peserta didik untuk lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan serta mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian meningkatkan keterampilan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Nah, yang kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Kemudian membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran tersebut. Untuk kelemahan proses pembelajaran ini, yang pertama memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak, serta banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Kemudian banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kemudian peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dengan kerja kelompok. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.